Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali seperti biasa di hari Kamis siang ini. Tentunya kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah mulai dari pukul 2 sampai dengan pukul 3 sore dalam program acara Majelis Ilmu Kita Syiar Islam. Sebuah program acara yang kami suguhkan untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita pada siang hari ini. Pemirsa di rumah, pada siang hari ini tadi telah kita dengarkan bersama sudah lantunan lagu Maulana yang dibawakan oleh El Hawa yang begitu syahdu untuk kita dengarkan di siang hari ini. Dan tentunya pada siang hari ini di studio TVRI Jambi telah hadir bersama kita Al-Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan tausiahnya kepada kita semua. Sudah hadir Ustadz Ahmad Tony. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Khair, alhamdulillah baik. Alhamdulillah khair Ustadz ya. Dan tentunya di studio TVRI Jambi juga sudah hadir alhamdulillah ibu-ibu kita yang cantik ini dari Majelis Taklim Hubbul Islam Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ibu semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Dan pemirsa di rumah kita juga mau sapa ada El Hawa Musik. Assalamualaikum El Hawa. Masya Allah ya, mudah-mudahan hari ini kita bisa mendengarkan terus nih ya lagu-lagu yang dibawakan oleh El Hawa sampai dengan akhir acara kita nanti. Nah pemirsa di rumah, adapun pembahasan kita terkait dengan tema yang diangkat pada siang hari ini ialah 4 ciri-ciri orang yang celaka. Ini ya Ustadz ya, ini menjadi salah satu tema yang menarik Ustadz, 4 ciri-ciri orang yang celaka Ustadz ya. Nah lantas apa sih kategori orang-orang yang celaka ini? Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah agama yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Tony. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Apa kabarnya ibu? Alhamdulillah. Kemudian pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua sampai dengan saat ini, detik ini masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Mudah-mudahan aktivitas kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah kelak, dan harapan kita bisa masuk ke jannahnya Allah, ke surganya Allah yang dibimbing langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TVRI dimanapun berada, biar muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tema kita tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu ciri-ciri orang yang celaka. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, Baginda Rasulullah bersabda, apa kata Baginda Rasul? Alamatus syaqawah, tanda-tanda atau ciri-ciri as-syaqawah, orang itu celaka, arba'atun, ada 4 perkara, ada 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang pertama, kata Baginda Rasulullah SAW, yaitu nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang telah ia kerjakan di masa yang akan lampau. Mungkin itu meninggalkan sholat, mungkin itu meninggalkan puasa, mungkin dulu pernah mabuk-mabukan, mungkin dulu pernah judi, pernah zina. Dia lupakan, dia abaikan, dia remehkan. Padahal wahia indallahi ta'ala, dosa-dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala mahfuzatun, sudah tercatat, sudah terjaga, sudah terpelihara, sudah disimpan rapi-rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dicatat? Apa yang disimpan? Dosa kita itu jumlahnya, berapa banyak kita melakukannya. Apalagi waktunya, kapan kita melakukannya. Apalagi di mana tempat kita melakukannya. Semuanya sudah tercatat, sudah terpelihara, tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kalau kita pengen bahagia, pengen tidak dikategorikan orang-orang yang celaka, maka salah satunya adalah kita itu jangan melupakan dosa yang telah lalu. Tetapi apa? Nisyanu dzunubil madiyah. Kita itu zikruz dzunubil madiyah, agar kita tidak dikategorikan orang yang celaka, kita mengingat-ingatkan dosa. Nah, kita ingat-ingatkan dosa-dosa tersebut. Ya, kapan kita melakukannya? Mungkin dulu waktu masih muda, waktu masih lagi remaja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dosa itu, kalau kita ingat, maka kita itu ta'jilut taubah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bina nami, tentu kita akan menyesal. Bil istighfar, kita juga akan membanyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu-ibu kenal dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Nabi kita yang pertama melakukan kesalahan. Ada makan buah undi. Dia akui kesalahannya. Dia akui apa yang ia perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam langsung angkat tangannya. Apa kata Nabi Adam? Mungkin kita semua hafal doanya, Bu, ya. Apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu terus dibaca Nabi Adam, terus Nabi Adam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama, Bu? Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Berapa lama? Lebih kurang 300 tahun baru diampuni dosanya, dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang terakhir, nabi kita yang ke-25, padahal sudah maksum, terpelihara daripada dosa. Dan bahkan baginda Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Tapi baginda Rasulullah selalu dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak baginda Rasul, Bu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan, wallahi, demi Allah, kata Nabi, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fil yaum, dalam sehari itu, aksaru min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain, Banu Salam dia minta ampun, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata marrah, 100 kali. Apalagi kita manusia yang biasa ya tak? Hidup zaman sekarang ini, Bu. Banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah ya. Makanya manusia itu al-insanu, manusia itu makanul khata' wan nisyan. Jadi tempat salah, tempat kita hilaf. Tapi wa khairul khati'ina, sebaik-baik manusia yang salah, manusia yang hilaf itu at-tawwabuna, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu tadi ciri yang pertama ya Ustadz ya, melupakan dosa yang telah lalu. Lantas ciri kedua apa nih Ustadz? Ibu-ibu yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Yang kedua, ciri-ciri orang itu celaka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah zikrul hasanati. Jadi dia itu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, ya, al hasanati, kebaikan-kebaikan al-madiyah yang telah dia kerjakan di masa yang lalu, yang dia telah perbuat di masa yang lalu. Selalu disebut-sebut, ya Bu, selalu diungkit-ungkit, selalu dicerita-ceritakan, ya, di mana duduk situ cerita. Bro, saya ini sudah umur 60 tahun, sudah 60 kali naik haji. Wah, ya, besti saya ini umur saya sekarang 60 tahun, umroh saya sudah 100 kali, setiap bulan saya umroh. Misal umpamanya. Atau selalu bercerita, mengungkit-ungkitkan kebaikan. Ini masjid, ini musola, ini madrasah, ini taman pengajian Al-Quran, ini jalan nih. Yang mengimpaknya, yang menstakunya. Ini duit saya ini. Kalau tidak saya, maka tidak akan selesai masjid musola ini. Wah, na'udzubillah. Itu Bu, zikrul hasanati, selalu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit kebaikan. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi dia tidak sadar, dia tidak mengetahui apa, wala yadri, dan dia tidak tahu uqubilat, kebaikan-kebaikan yang ia kerjakan itu, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu, kebaikan-kebaikan yang ia perbuat itu, uqubilat, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amrud, dan atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita. Ada. Makanya kita itu lupakan kebaikan tersebut yang kita perbuat tuh. Apa tujuannya? Agar ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Agar apa yang kita berbuat itu ibtigha amradatillah, semata-mata kita ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia, bukan sanjungan manusia. Nihil hasilnya, Bu. Maka yang harus kita ingatkan itu bukan kebaikan kita, tetapi yang harus kita ingatkan itu adalah dosa. Kemudian apalagi yang harus kita ingat itu kebaikan orang lain kepada kita. Kebaikan Allah kepada kita itu boleh diingat. Apa tujuannya? Agar kalau kebaikan orang kita ingat, kita berterima kasih. Kalau kebaikan Allah kepada kita, agar kita bersyukur. Tapi bukan yang kita ingat itu adalah
kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu bukan. Ya Bu, karena kita apapun yang kita lakukan solat, ya Allah terima solatku. Maka kita selesai solat, lalu kita berdoa Bu, Rabbana taqabbal solatana wasiyamana. Kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, Rabbana taqabbal, terima solatana, solat kami ni, wasiyamana, puasa kami ni, itu. Dan segala ibadah kami, kebaikan kami, itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ingat jangan disebut-sebut agar ikhlas, agar mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kalau kita sebut-sebut tu jelas kita apa Bu? Ria, ingin pamer, ingin dikata wow ya, ingin dikata wadu dermawan. Nah, niat kita itu bukan karena Allah, tapi karena manusia itu Bu. Maka itu apapun yang kebaikan, ingatlah kita, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, ya Allah terimalah, agar apa yang kita lakukan itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TPRI Jambi dimanapun berada. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita itu tidak dikategorikan orang yang celaka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nazaruhu ila man fauqahu fit fit dunya. Selalu memandang, selalu melihat, selalu menengok, selalu menilai ila man fauqahu, kepada orang yang di atasnya, orang yang lebih tinggi daripadanya, fit dunya, dalam urusan, dalam perkara dunia. Apa contohnya Bu? Nengok orang di atas kita, wah ya sebelah rumah kita mungkin, depan rumah kita, belakang rumah kita, atau kanan rumah kita, atau lingkungan kita, selalu kita nengok, selalu kita memandang, selalu kita menilaikan, selalu kita bandingkan dalam perkara dunia. Wah, dia ni tahun 2005 ni beli Alphard terbaru. Macam mana lah dia ni nak bayar pajaknya mahal ini. Pusing dia. Tengok pula lagi dia bangun rumah 2 tingkat. Dari mana lah dia ni dapat duit? Kok gini? Bangun terus padahal kerjanya biasa-biasa saja. Saya ni seperti inilah. Gaji sama tapi dia bangun terus, beli itu terus. Saya ini seperti ini, tidak ada perubahan. Selalu Bu membanding-bandingkan, selalu menilai, selalu melihat orang yang di atas kita, yang dalam perkara dunia. Maka kata Nabi, kalau perkara dunia itu kita disuruh nengok, disuruh melihat kepada orang yang bawah kita. Unzuru ila man asfala minkum, lihat oleh kepada orang yang di bawah kita. Kalau kita ingin saadah, bahagia, ya Bu. Kalau ingin bahagia, tengok orang di bawah kita. Jangan nengok orang di atas kita. Itu. Kenapa? Yang jelas hilang pada diri kita itu sifat qanaah, sifat merasa cukup. Kurang terus gitu. Kenapa kita tadi pusing gitu, pening gitu, demam gitu, sakit gitu, bisa mati kalau pikir. Kenapa? Kita ini kalau banyak pikiran, kata dokter itu salah satu penyakit itu banyak pikiran. Kemudian makanan juga, wasing makanan. Jadi pikiran kita itu harus santai. Ya, baik Ustadz, kita jeda dulu ya Ustadz ya. Jadi ini menarik sekali ya ibu-ibu ya. Jadi memang kita banyak pikiran yang tidak harus kita pikirkan, banyak kita pikirkan ya Ustadz. Insyaallah. Nanti kita sambung lagi ya Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana, karena Syiar Islam masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Syiar Islam pada siang hari ini. Kita masih bersama dengan Al-Ustadz kita, Ustadz Ahmad Tony, dan juga ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Hubbul Islam, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Nah, Ustadz, di segmen kali ini kita akan kasih kesempatan untuk ibu-ibu kita yang cantik ini bertanya ya Ustadz ya. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini mau mempertanyakan, Tas, siapakah yang dianggap orang celaka? Soalnya saya melihat urutan yang apa tadi, ciri-ciri dari celaka. Baik, terima kasih Ibu Juliana ya. Penanya pertama ya, Ibu Yulidar tadi ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kedua. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yudi Endah Landari. Di sini Ustadz, saya ingin menanyakan langsung aja Ustadz ya. Bagaimana caranya kita jika seseorang itu untuk kita untuk menumbuhkan sifat qanaah dalam diri kita gitu Ustadz. Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yudi tadi atas pertanyaannya. Bagaimana menumbuhkan sifat qanaah ya Ustadz ya dalam diri kita. Lanjut ke penanya ketiga, silakan Ibu. Nama saya Ibu Siska Andayani dari Majelis Hubbul Islam. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar terhindar dari sifat hasad? Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali Ustadz. Boleh langsung dijawab Ustadz dari penanya pertama tadi Ustadz. Siapa sebenarnya yang dianggap orang yang celaka ini Ustadz? Dari ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Silakan Ustadz. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang dikatakan orang yang celaka itu, Bu ya? Nah, tadi sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan orang yang celaka itu adalah nisyanu dzunubil madiyah, yaitu orang yang selalu melupakan, meremehkan, mengabaikan, dosa-dosa yang telah lalu. Nah, kalau kita misal dosa kita abaikan, kita remehkan, kita lupakan, maka kita dikategorikan orang yang celaka. Kenapa? Karena kalau dia tidak melupakan dosa-dosa yang dia lakukan, yang jelas dia tidak menyesal Bu apa yang dia perbuat itu. Kemudian dia tidak mau bertaubat istighfar kepada Allah. Kemudian dia selalu menumpuk-numpuk, menambah-nambah dosa selalu dosa itu sampai akhir hayatnya. Maka dia kata baginda Rasulullah dikategorikan orang yang celaka. Siapapun mereka itu. Kalau itu yang mereka alami, maka dia dikategorikan orang yang celaka. Itu Bu ya. Makanya kalau kita sa'adah ingin menjadi orang yang bahagia, tidak dikatakan orang yang celaka, juga kata baginda Rasulullah itu, kita itu zikrul zunubil madiyah. Kita ingat-ingat dosa tu yang lalu tu. Apa dulu dosa kita ya tak? Dosa solat ya kita kodok Bu ya, ganti. Ya tak? Misal umur berapa ibu dulu kan? Baru mulai solat. Maka ketika kita balik sudah dikenakan kewajiban kan? Misal 2 tahun tinggal solat. Kodok, selesai solat kodok, ganti. Kemudian puasa. Berapa banyak puasa yang kita tinggalkan? Misalnya umur 40 tahun lah baru mulai puasa. Dulu tak puasa-puasa. Misalnya, umpamanya. Tak. Kodok puasa Ramadan kita itu kalau kita masih sehat, masih kuat ya, tidak ada penyakit-penyakitan lambung kronis yang yang bisa mengakibatkan fatal, nyawa kita hilang. Maka kodokkan puasa. Itu, ya. Itu hablum minallah yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfar kita, tidak minta ampun kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak. Tapi kalau hubungan dengan manusia, macam mana Bu? Hubungan dengan manusia, tentu kita minta halal, minta ridho. Tidak. Misal perkara hutang piutang, tidak. Perkara dulu pernah maling punya kawan, tidak. Minta halal je. Aku pinjam duit dulu, tidak. 500 juta, tak ada aku balikin, minta halal ya. Misalnya, dulu ada aku ngambil ini, misalnya minta halal. Kenapa? Karena kata dengan manusia harus kita memang minta halal, kecuali dengan Allah. Ya, saya rasa demikian. Pertama Ibu ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Iya, iya. Lanjut ke yang kedua Ustaz, bagaimana menumbuhkan sifat qanaah itu Ustaz? Iya. Ya, terima kasih Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita itu bisa menumbuhkan sikap qanaah dalam jiwa kita, dalam diri kita. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita itu hendaknya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu, selesai solat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa kita? Minta, ya Allah, karuniakanlah kepadaku sifat qanaah. Ya Allah, berkahlah rezekiku. Kata Allahumma rzuqnil qanaah. Ya Allah, berilah rezeki yang qanaah. Itu minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu hendaklah kita selalu mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap apapun yang diberikan Allah, apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan yang banyak Bu ya. Kalau banyak suami ngasih duit, alhamdulillah. Kalau sedikit merengut, na'udzubillah, salah. Itu banyak alhamdulillah, sedikit alhamdulillah. Kita dalam keadaan bahagia juga alhamdulillah, ucap alhamdulillah. Dalam sedih alhamdulillah. Dalam keadaan lapang alhamdulillah, dalam keadaan sempit alhamdulillah. Selalu kita ucapkan alhamdulillah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan kita ngeluh, jangan kita selalu mengeluh. Kalau kita ngeluh, kita marah, seolah-olah kita tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qanaah itu kita merasa cukup, Bu. Apa yang diberikan dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi jangan kita berpangku tangan baik dengan kita, lepas tangan baik. Tetaplah kita berusaha, untuk mengejar cita-cita keinginan kita. Tapi kita lah sudah berusaha, kita, sudah berdoa. Tapi itulah yang dikasih Allah. Itulah rezeki kita. Harus kita, merasa qanaah, merasa kita cukup. Itu. Intinya bersyukur ya bersyukur, Ustadz ya. Baik, Ustadz lanjut ke pertanyaan ketiga tadi Ustadz, bagaimana cara menjauhkan dari sifat hasad? Ustadz, ya. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menjauhi sifat hasad? Hasad ini ya Bu, hasada yahsudu isyid, iri. Apa namanya? Dengki ya. Iri, dengki. Itu tadi sudah disampaikan. Ya. Apa namanya? Karahatu ni'mah ala ghairi. Jadi hasad itu pengen kita itu nikmat yang ada pada orang lain tuh hilang, ya. Yo, awak kau lah yang paling harus yang paling kaya ya Bu ya. Yang paling wow di lingkungan itu. Ini misal ya. Itu pengen nikmat itu hilang semuanya daripada orang itu. Itu tadi ya saya sampaikan Kenapa? Nengok terus membandingkan terus sama kita tuh mata tuh pejam Kalau dalam urusan dunia akhirat kita baru kita nengok ke atas. Itu biar kita semangat nih orang yang lebih dari kita. Jadi untuk menghilangkan hasad itu banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya itu sudah diajarkan itu. Rabbil fir apa namanya? Rabbil firli lupa Rabbil
yang apa Allahumma rabbil fir. Lupa saya ya, ada doanya itu. Ya, doa untuk menghilangkan hasad itu. Kita minta intinya, ya Allah, hilangkan aku, hilangkan pada diriku, jiwaku sifat hasad, sifat iri, sifat dengki. Maksudnya siapa? Ya, saya hafal doa itu. Ini blank, ya tak? Itu. Baik, itu ya Ustadz ya. Dan mudah-mudahan terjawab ya ibu-ibu semua ya. Nah, nanti kita sambung kembali Ustadz ya. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Syiar Islam masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program acara Syiar Islam pada siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Ahmad Tony. Dan juga masih bersama dengan ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Hubbul Islam, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Dan Ustadz, tadi berkaitan dengan 4 ciri-ciri orang yang celaka Ustadz ya. Masih ada satu lagi ciri yang belum tersebutkan tadi Ustadz ya. Nah, silakan Ustadz. Jadi saya menjawab sedikit dari doa yang tadi yang belum saya sampaikan tadi. Rabbighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu sudah lazim. Jadi pendengar ini dirahmati, pendengar TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang celaka itu atau tanda-tanda orang yang celaka itu wa nazaruhu ila mandunihi, selalu memandang, selalu menilai, selalu menengok, selalu membandingkan ilaman kepada orang min dunihi fit dunia, yang rendah dalam masalah dunia. Misalnya dalam masalah fit din, dalam masalah agama. Selalu memandang, menilai, menengok, membandingkan kepada orang yang rendah daripadanya dalam masalah agama. Artinya apa? Nengok kawan, nengok mungkin kawan sini, nengok teman sini. Ya, alhamdulillah, jom aku puasa, Ramadan kemarin adalah 10 hari. Jadilah kau berapa puasa? Aku puasa 15 hari, banyak aku dikit. Dia puasa 15 hari, kawan dia 10 hari. Aku lagi nengok dia sebelah tu, dia tak puasa puasa. Misalnya nengok orang yang di bawahnya dalam urusan agama, itu tak boleh. Tak tahu solat misalnya, selalu membandingkan, menilaikan, menengok. Dia ni solat 5 waktu, sehari semalam saya tengok maghrib lah dia punya solat. Saya alhamdulillah lah 2 waktu maghrib dengan isya. Jadilah dari sama sekali tak atik dia tengok terus kawan yang di bawah dia. Itu ciri-ciri orang yang celaka tu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan nengok dalam masalah agama itu nengok orang di bawah kita, tapi tengok orang di atas kita agar kita tuh saadah, bahagia dunia akhirat insya Allah. Itu umur 60 rajin nian ke majelis taklim, saya umur 40 tahun kadang ke majelis taklim, kadang itu rajin nian dia solat, bukan solat wajib segala solat sunah dikerjakan. Saya ni masih sehat, masih kuat, kadang itu solat bolong solat maghrib itu misal tapi kalau kita contoh orang yang di atas kita dalam masalah agama, kita itu yang pertama kita akan semangat kita beribadah, semangat kita menjalankan ketaatan kita, kebaikan. Maka contoh orang yang lebih daripada kita dalam masalah dunia, dalam masalah agama. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dari 4 hal tadi, insya Allah kemudian kita lakukan pula tadi 4 hal. Pertama, selalu ini merupakan dosa yang lalu. Kita ingat lupakan dosa kita. Kemudian kita jangan disebut-sebut kebaikan kita.
Kemudian kita jangan membandingkan hidup kita dengan orang lain, tak? Kemudian jangan kita tak menengok orang yang di bawah kita lebih dikit ibadahnya dalam masalah agama. Insya-Allah kita ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akan menjadi orang yang bahagia pula kelak di negeri akhirat. Insyaallah. Masya Allah, itu dia tadi ya Ustadz ya yang disampaikan terkait dengan 4 ciri-ciri orang yang celaka. Nah, insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di sini dan kita semua terhindar ya Ustadz ya dari kategori orang-orang yang celaka, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dijauhkan ya Ustadz ya dari ciri-ciri orang yang celaka tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Ustadz tentu waktu juga yang harus memisahkan perjumpaan kita pada siang hari ini Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz atas tausiah agama yang disampaikan. Untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Hubul Islam, terima kasih banyak. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa selalu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa di rumah, tentunya demikianlah program acara Syiar Islam pada siang hari ini. Akhir kata saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.